Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Juni 2022. Hati yang mampu mengasihi dan berbelas kasih tanpa batas. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Nubuat Yeskiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dan bacaan kedua Roma 5 ayat 5b sampai dengan 11, dan Injil Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara-saudara Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yaitu sebuah hati yang mampu mengasihi dan berbelas kasih tanpa batas. Hati yang peduli kepada setiap orang yang percaya dan mau mengikutinya. Yesus yang adalah Sang Gembala tak mau melihat dombanya tersesat ataupun tersakiti, saudara. Seperti yang dinubuatkan oleh Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yeskiel 34 ayat 11 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih, dalam kasih-Nya saudara, Yesus senantiasa selalu menyertai dan memperhatikan kita sebagai domba-dombanya. Digiringkannya lah kita ke padang rumput yang hijau agar kita dapat memperoleh kehidupan. Tapi sayang saudaraku yang terkasih, sebagai domba-dombanya sering kita tak mengikuti jalan yang telah ditunjuk olehnya. Kita keluar dari kawanan domba lain dan berjalan sendiri, saudara, mengikuti keinginan kita. Kita berjalan tanpa arah, jauh dari penggiringan Tuhan Yesus Sang Gembala kita. Semakin jauh saudara kita melepaskan diri, semakin kita tersesat dan terjebak dalam suatu kubangan dosa. Saudaraku yang terkasih, tak sedikit dari kita yang terlepas dari penggembalaannya, saudara. Jauh dari Sang Gembala, merasa bebas menikmati dunia kita sendiri. Kedagingan kita merasa kenikmatan yang semu, saudara. Mata hati kita, saudara, tertutup akan kasih anugerah Tuhan Yesus. Semakin jauh kita melangkah tanpa peduli dengan kawanan-kawanan domba lain yang mau mengajak kita kembali dalam satuan penggembalaan. Kita semakin terpelosok ke lubang dosa yang besar. Hati Yesus yang Maha Kudus melihat bagaimana diri kita yang melepaskan diri, saudara, menjauh dari dirinya. Hatinya sedih melihat kita hidup dalam kegelapan dan dipenuhi lumpur dosa. Hati yang penuh kasih mau menarik kembali kita sebagai domba yang tersesat. Mau diraihnya kembali, dirangkulnya dengan penuh kasih sayang yang telah dipenuhi lumpur dosa ini, saudara. Adakah keinginan kita untuk kembali kepada Sang Gembala kita yang baik? Hati yang Maha Kudus selalu memancarkan kasih-Nya, saudara, kepada setiap orang. Walau kita jatuh dalam dosa, saudara, hati yang penuh kasih mau mendapatkan kita kembali dan mau bersatu dengan Dia. Dia selalu mencari kita, saudara, sampai didapatnya diri kita. Dan Dia sendiri mau membersihkan lumpur dosa yang melekat di dalam diri kita. Apakah kita mau kembali berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara?
Maukah kita dirangkul kembali oleh Yesus Tuhan saudara? Maukah kita dibersihkan dari lumpur dosa yang melekat? Hari ini hati Yesus yang Maha Kudus sedih dan prihatin melihat kehidupan kita yang penuh lumpur dosa. Yesus mau kita kembali kepadanya saudara. Dan dia mau membersihkan lumpur-lumpur itu saudara. Maukah kita dibersihkan? Bagaimana caranya? Kembali saudara. Kembali kepada dia sang gembala dan bertobat. Kita yang telah jauh dari Tuhan Yesus. Hidup kita yang sontoloyo penuh dosa. Oleh hatinya yang Maha Kudus saudara, kasihnya saudara, Yesus mau kita datang kepadanya. Dan dengan penuh kerenan hati kita mau bertobat dan memohon pengampunan darinya. Kita mau datang kepada Yesus Kristus karena dia adalah pintu kehidupan kita. Dia adalah pintu yang terbuka bagi kita. Ketika lambungnya saudara dibuka oleh tombak saudara. Dari lambung Kristus yang terbuka disalib mengalirkan darah dan air. Darahnya telah menembus dosa-dosa kita. Dan air Kristus yang tercurah dari lambungnya saudara telah memurnikan kita dan membersihkan kita. Serta memberikan kehidupan bagi kita saudara. Hati kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Sabda yang menjelma, yang menampakkan wajah kasih Allah. Dalam perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita semua diundang saudara-saudara untuk setiap saat mau datang kepadanya. Untuk menerima kasihnya. Kasihnya yang memberikan kehidupan bagi kita. Hari ini kita semua diundang Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Bukan ini saja saudara. Yesus juga mengajak kepada kita semua. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Yesus mau saudara-saudara kita memikul kuknya, memikul berkatnya, memikul rahmatnya saudara. Sebab hidup di dalam berkatnya membuat kita ringan menjalaninya. Yesus yang mengasihi kita berkenan memikul beban-beban kita. Maka saudara-saudara, undangan Yesus adalah undangan untuk menyerahkan beban kita kepada Dia yang mencintai kita. Perenungan hari ini di dalam rangka Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mau bersyukur atas undangan Tuhan Yesus ini saudara. Dia yang penuh kasih dan selalu memperhatikan kita. Selayaknya lah kita memperhatikan undangan yang diberikan Tuhan Yesus untuk mau datang kepadanya. Dan menyerahkan semua beban yang ada kepada kita. Maka kita akan dilegakan. Mari kita mau datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan mohon pengampunan darinya agar kita layak menerima berkat kasih-Nya. Hati Yesus yang Maha Kudus yang telah membersihkan kita dari segala lumpur, mengampuni kita dan telah dibenarkannya oleh iman kita serta layak menerima berkat-Nya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.